Eljon, sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa hari ini sahabat Eljon. Karena hari ini ada yang spesial, tentunya hari ini ada pesona Ramadan yang hanya ada di Eljon TV. Dan saat ini sahabat Eljon berjumpa lagi dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dan saya Stella, Putri Bumi Indonesia Udara 2021. Tentunya dalam pesona Ramadan. Sahabat Eljon, sebelumnya Laura mau mengucapkan semoga sahabat Eljon sehat-sehat selalu dan selamat berpuasa untuk sahabat Eljon yang merayakan. Nah sahabat Eljon, kali ini Laura nggak cuma berdua doang sama Stella, karena di sini ada seseorang someone spesial yang spesialnya mengalahkan nasi goreng. Nggak pakai telur ya? Pakai? Iya pakai, tapi lebih spesial Lebih daripada nasi spesial, goreng telur oke. dan nasi goreng lainnya tentunya. Aduh, apa tuh yang spesial lebih dari nasi goreng? Ya, jadi di sini sudah hadir bersama kita ya seorang yang datang jauh sekali. Oh, dari mana jauh? Bogor ya? Bentar doang sih sebenarnya, nggak jauh-jauh banget, tapi ya berterima kasih ya udah datang sampai ke studio Eljon hari ini ya Laura ya. Luar biasa siang-siang Siapa panas-panas nih? ini. Siapa nih? Tentu saja beliau adalah seorang wanita yang Cantik? sangat cantik tentunya. Dan juga pintar. Wow, aduh siapa nih? Pintarnya agak bikin insecure ya. Oke, Agak aduh. pinter banget gitu loh. Pinter banget ya. Ya, dia adalah Kak Nurpana Yupa yang merupakan runner-up Putri Muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan tahun 2020. Hai Kak Yupa. Halo. Panggilannya apa nih? Kenal Enaknya? deh, emang udah tahu panggilannya. Kata-kata Kak kabar-kabarnya Yupa. ya Kan panggilannya. udah kenalan tadi. Oh, udah kenalan. Jangan gitu dong, kita kan baru Ulang kenal ya. Oke. Ini panggilannya enaknya apa nih Kak? Nur, Yupa atau Yupi? Atau mau dipanggil cantik? Sebenarnya boleh sih ya. Oh, Masya Allah. Cantik. Halo Kak Cantik. Jadi sebenarnya sih kadang teman-teman manggilnya Nor juga Nor, ada, ha. Fana juga ada, Yupa juga ada gitu. Jadi terserah Hari ini sih, senyamannya aja. Senyamannya gitu. aja ya. Kak Yupa aja ya, lucu gitu namanya ya. Dan Boleh. merasa lebih dekat aja gitu kalau Lebih panggilnya dekat yuk. Yupa. Oh iya. Nah, jadi sahabat Eljon, kali ini kita akan masuk ke tema pesona Ramadan hari ini, yaitu dengan tema tetap konsisten dan produktif di bulan Ramadan bersama Kak Yupa tentunya. Nah, Kak Yupa, sebelum kita mulai talk show kita kali ini, boleh nggak sih Kak kita tahu sedikit apa sih kesibukan-kesibukan Kakak selama bulan Ramadan ini? Oke, bicara kesibukan ya. Sebenarnya kebetulan sekarang kan aku stay-nya di Bogor lah ya. Gitu, karena kebetulan kuliah ngambil S2 Kimia Murni di Institut Pertanian Bogor. Kimia murni lah. Kita kimia nggak murni aja. Susah ya. Aduh, saya ketahuan banget nih, saya dulu belajar kimia suka cabut. Aduh, sama. Aku kayak Jadi Sama. mau diajarin nggak? Kalau Mem- nggak sibuk ya mungkin ya. Sibuk nggak ya kita ya? kimia murni. Aduh. Saya hengkang dari sini. Pinter banget aku Enggak sih, biasa aja. takut. Oke, lanjut Oke, Kak. lanjut ya. Kesibukannya, ya berarti cerita kesibukannya selama di Bogor kali ya. Yang pasti. Mau di mana-mana juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kalau selama di Bogor kesibukannya nggak terlalu banyak kayak di Kalimantan Selatan. Kalau di Bogor sih yang pasti kuliah lah ya. Senin sampai Kamis kuliah. Terus Jumatnya biasanya sih asisten. Oh, Asisten dosen juga kebetulan. Oh my god. Oh my god, luar Saya biasa semakin ingin sekali. menghilang dari dunia ini. Iya, saya semakin memikirkan kembali kemarin kuliah ngapain. Makin introspeksi diri. Ya, lanjut. Iya, jadi sibuknya yang ngurus praktikan ya paling kan kalau Jumat. Terus kalau Sabtu kemarin kebetulan sih MC di kegiatan. Oh, MC juga. Ya. Wow. Ini job kita bisa-bisa di Terancam ini nih, ya? Terancam. Oke. Terus selain MC, Iya, MC biasanya di kegiatan program studi kan ada beberapa kegiatan pelatihan. Kebetulan kemarin Sabtu kemarin banget ini MC. Kalau Minggu ya biasanya free sih, biasanya buat istirahat. Oke, berarti dari Senin sampai Jumat kuliah Sampai Kamis. sampai Kamis. Itu selain kuliah kegiatannya di hari itu apa aja atau kuliah aja? Akhir-akhir ini sih kebetulan sebenarnya baru sekitar 1,5 bulan lah ya di Bogor. Jadi lagi sambil
nyari kerja sih. Oh. Sambil pulang nyari kerja. Karena luar kalau di biasa. Kalimantan Selatan, aku kerja. Ya, kerja maksudnya sambil ngajar, bimbel bidang kimia gitu. Jadi di sini juga lagi submit lamaran kerja. Oh, berarti di Kalimantan guru juga? Lebih tepatnya bimbel, private gitu. Oh, ngasih les private ya? Iya, private. Boleh kali ya buat kita ya? Tapi buat apa juga ya? Kita belajar kimia lagi. Sudah beku otak Iya ini ya. betul, saya bahkan sudah lupa kimia itu yang mana. Berarti Kak Yupa sekarang lagi program S2 ya di Iya, lagi IPB. program S2. Kalau aku udah S3 sih. Oh wow. SD, SMP, SMA. Oke, nice. Lucu juga nih. Tiga kan? Makin lucu betul. Apakah saya salah? Betul sih, betul. Nggak selanjut kali ya. Baru-baru ini juga ini ya, gabung freelance di Neo Suho. Oh. Iya, jadi kemarin diajakin gitu kan. Oh, berarti sekarang freelance juga? Kebetulan baru gabung nih freelance di Neo Suho. Oh wow, luar biasa sekali ya. Berarti Wow, banyak. produktif ya. Itu Iya, ngebagi insya Allah. ngebagi waktunya gimana tuh sama kegiatan-kegiatannya? Mana kuliah, mana kerja juga kan? Sebenarnya kalau aku pribadi itu malah kayak lebih aneh gitu nggak sih kalau nggak ada yang dikerjain. Oh betul. Jadi kayak harus sibuk sih kayaknya. Harus sibuk. Harus Oke. Oke, Kita kalau sangat bertolak belakang iya Kak, ya, kayak saya kaget kalau sibuk gitu Iya, ya. saya kalau bisa nggak usah sibuk-sibuk saya, tapi uang saya banyak gitu. Sebenarnya juga maunya kayak gitu. Maunya Tapi begitu ya. segala sesuatu berproses ya kan. Iya, betul. Betul, ini harus dicontoh ya teman-teman sahabat Eljon semua, kalau selagi muda nih ya Kak ya. Iya betul. Selagi masih ada tenaga, ayo sibuk gitu. Ada silau banget kalau saya lihat ke sana. Kenapa? Karena sedang dapat pencerahan. Oh, Jadi silau. Silhouette ya, silhouette. Harusnya kesini dong, pencerahannya kan dari sini. Iya. Dari kakak yang cantik ini Kak Yupa gitu Masya ya. Allah. Lebih tepatnya kita kayak nyari new experience lah ya gitu. Bagus-bagus deh kalau kayak Sih. gitu. New experience, new friends juga Iya, kan. betul. Ha-ha, penting Relasi banget. sih. Relasi juga penting banget. Benar-benar kan dapat pencerahan lagi nih luar Iya, biasa. makin cerah gitu hari ini ya. Masya Allah. Nah Kak, kan tadi kita sempat baca title-nya, yaitu runner up Putri Muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan 2020. Berarti 2 tahun yang lalu ya. Itu kesibukannya ngapain aja tuh sebagai Putri Muslimah Sasirangan? Sebenarnya ini pandemi kan ya. Setelah pemilihan tahun 2020 itu kita pandemi. Jadinya menjabatnya itu lebih dari setahun. Oh wow. 1,5 tahun baru pemilihan gitu. Oh. Kesibukannya banyak, yang pastinya berhubungan dengan Putri Muslimah itu sendiri, tapi lebih kita ke kegiatan-kegiatan sosial lah ya, yang banyaknya. Kayak kita ke pondok pesantren gitu. Kita juga gerakan mukena bersih atau menyediakan sendal gratis untuk beberapa musola, sedekah, berbagi di Jumat Berkah ya namanya gitu. Jumat Berkah kita bagi-bagi makanan gitu Wow. sih. Banyak sih sebenarnya, lebih banyak lagi yang lainnya. Tapi ini udah pemilihan lagi atau Udah, belum? sudah ada Oh lagi. berarti sudah ada lengser baru. ya? Sudah lengser. Oke, Sebenarnya 2 ada tahun lagi. menjabat lumayan. Sebenarnya loh. ada yang terbaru gitu sebenarnya kan. Udah lengser sebenarnya. Tapi Akunya. masih sibuk? Paling sih kayak ngontrol aja, mantau atau ngebantuin. Oke, masih Tapi kayak tetap dibina ya? Di yayasan, karena kita dinaungi yayasan besar di Kalimantan Selatan. Oke. Itu ketuanya Chef Agus Sasirangan, yang runner up Master Chef season 1. Oh, wow. Berarti Pintar memasak. iya, masa dia Iya. pinter bernyanyi? Tapi siapa tahu bisa nyanyi ya? Kayak Jadi walaupun mungkin menjabatnya hanya 1 atau 2 tahun, namun untuk menginspirasi tentu tetap selamanya ya Kak ya. Duh, cerah banget. Silau. Saya butuh Makin- kacamata makin hitam, cerah. tolong. Iya. Semoga jadi ini kali ya, maksudnya bisa memotivasi banyak orang, bisa jadi amal jariah juga buat kitanya gitu. Iya. Kalau bisa memberikan dampak yang positif untuk kehidupan banyak orang. Pasti dong. Khususnya Amin, perempuan sih. alhamdulillah. Khususnya perempuan ya, betul. Luar biasa. Nah kira-kira selama kan itu menjabatnya selama pandemi ya. Terus kegiatan-kegiatan itu berlangsungnya kayak gimana? Kayak project-project di bulan Ramadan tahun lalu misalnya. Ada nggak? Ada sebenarnya, ada. Coba. Cuman kita bikinnya skala kecil, kita nggak bisa bikinnya skala besar. Biasanya kita, ini kebetulan di bulan ini kan bulan Ramadan, aku bakal balik kayaknya di tanggal 16
gitu. Tanggal 17 itu ada event buka bersama di hotel, itu biasanya skala besar lah ya, kita mengundang anak-anak panti untuk datang ke sana. Nah kebetulan tahun ini kita berani mengadakan, kalau tahun sebelumnya kita di Mercure khusus buat orang yayasan aja, karena nggak berani mengundang karena emang masih hits-hitsnya COVID deh kayaknya. Iya, Covid lagi naik daun, lagi lagi terkenal, lagi hype gitu dia. dia lagi populer. Iya, saat populer lagi banyak banget. endorse nih, lagi terkenal soalnya. Oh gitu ya. Dan itu waktu yang pandemi itu ngadain juga gak kayak bukber online gitu, atau kayak kan kemarin tuh sempet tuh hype di mana-mana bukber online gitu. Semua Bukber orang kayak virtual. bukber virtual. Enggak sih, kami memang bertemu sih, tapi orang bertemu. yayasan hanya untuk orang yayasan, nggak bisa ngundang orang luar. Kalau di tahun ini, kebetulan bulan ini ya, tanggal 17 nanti itu akan ngundang ini apa Ustadz juga gitu. Oh, berarti udah bisa Udah bergabung bisa. sama teman-teman yang lain juga Anak-anak ya. panti gitu, gabung sama kita. Mudah-mudahan lancar ya. Tanggal berapa tadi, Kak? Tanggal 17. Tanggal 17. Kenapa mau diundang? Enggak juga Mau sih. ke Tangsel? Enggak juga sih. Boleh sih kalau mau ke Kalimantan Selatan nggak apa. Kalau dibiayai saya mau ya. Tapi saya kerja. Hashtag kode keras. Hashtag kode-kode keras. Oke. Nah, Kak Yupa tadi kita berdua, aku sih sebenarnya udah sibuk nih Laura nih. stalking Instagramnya Kak Iya. Yupa. Dan aku lihat di sana Kak Yupa ini orang yang produktif banget ya, yang pokoknya produktif banget, banyak aja gitu kegiatannya. Nah, kira-kira di bulan Ramadan ini apakah Kak Yupa ini tetap produktif, ataukah mungkin karena lagi puasa mungkin ingin sedikit mengurangi kegiatannya? Sebenarnya ya, bulan Ramadan, puasa itu sebenarnya tidak menjadi halangan untuk kita tetap produktif menurut saya pribadi. Menurut aku pribadi ya, gitu. Oh, menurut kita juga kok. Karena apa ya? Selama kita melakukan hal-hal yang positif, mencontohkan hal yang positif tentunya untuk orang-orang ya nggak masalah gitu. Poinnya apa tadi pertanyaannya? Cara apa? Apakah tetap produktif? Tetap produktif Iya, atau tetap tidak? produktif sih. Harus ya, harus tetap Harus, produktif. Nah, itu biasanya gimana cara Kak Yupa, kan ini jadi masalah banyak orang, bagi teman-teman yang berpuasa juga kan, cara mengatur waktunya gitu, biar nggak terlalu capek, biar nanti kayak apa namanya selama berpuasa itu tetap lancar, karena kan ada tuh yang kayak masih bingung gimana caranya supaya tips dan triknya gitu, biar nggak gampang lapar misalnya, biar kayak nggak apa ya, biar tetap semangat Biar nggak gampang beraktivitas, lapar, ya. tapi nggak cepet lapar gitu. Oke, sebenarnya kalau tips and trick, kalau nggak cepet lapar kayaknya nggak ada sih. Nggak ya, ada, karena proma memang, kali ya. karena memang seperti itu Tantangannya ya. Iya, tantangannya. tantangannya. Tapi lebih ke, misalnya kalau dari aku, tipsnya nih mungkin setelah sholat subuh itu jangan tidur. Setelah Ya itu jangan tidur. Karena sebenarnya semakin kita setelah sholat subuh kita setelah sholat subuh kita tidur, itu bakal kayak menguras energi sih sebenarnya. Jadi setelah sholat subuh itu ada baiknya kita produktif malah, karena di saat subuh pagi-pagi kayak gitu itu lebih enak buat melakukan banyak hal sebenarnya. Oh, Jadi berarti jangan tidur. Semakin kita tidur sebenarnya bangunnya makin ngedrop sebenarnya. Jadi, boleh istirahat itu mungkin di sebelum sholat zuhur palingnya sejam gitu. Oke, berarti Laura bangun pagi habis sholat subuh berenang. Iya, aku langsung berenang sih, aku Produktif. Hati-hati dong minum airnya. Aduh iya juga, saya lupa Iya, ya. nanti Atau saya- mungkin kita berkuda. Nanti saya beneran sambil menyelam minum air. Oh iya, Ya. kembung nanti. Nah, Kak Yupa boleh dong bagi-bagi tips dikit buat sahabat Eljon yang mungkin di bulan Ramadan ini agak kebingungan buat mix and match outfitnya. Apakah ada tips dari Kak Yupa, misalnya outfit favorit Kak Yupa itu yang seperti apa gitu? Sebenarnya kalau untuk outfit ya itu lebih ke selera deh kayaknya ya. Ya nggak sih, kita sebenarnya nggak bisa nyamain ini, Betul, cuman betul. kalau sharing dari aku pribadi, outfit sih aku emang suka warna putih. Makanya Oh, sekarang kayaknya warna oke. putih deh. Iya. Dan sebenarnya kalau untuk apa namanya outfit sendiri nggak nentu sih, kadang suka yang pakai kayak sekarang mungkin ya, suka juga. Tapi kalau lebih banyak yang di rumah itu banyaknya pakai rok sih. Rok. Inspirasi fashion itu dari mana biasanya? Orang kah atau Inspirasi Pinterest mungkin? fashion itu orang sih juga. Orang ya? Orang. Oh. Selama itu menurut saya cocok, gitu.
pakai saya lagi aku Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa, senyamannya Selama aja. itu menurut aku cocok dengan aku pribadi, ya udah berarti aku pakai gitu. Tapi yang pasti apa ya, untuk tips ya, Mas, tips dari aku. Ya apa ya, lebih ke blazer kadang ya. Aku lebih suka pakai blazer juga. Jadi kita bisa pakai polosan gitu, dalamnya putih, hitam atau yang polos. Kita bisa mix pakai blazer atau outer gitu juga keren sih. Terus bawahnya boleh pakai rok gitu atau Oke. terusan polos hitam atau putih, terus boleh pakai blazer juga atau outer juga. Oh, oke. Jadi intinya dari diri sendiri ya Kak ya. Kalau suka ya pakai gitu ya. gitu. Apa aja Soalnya gitu juga yang fashion pede. masing-masing lah ya. Kita nggak bisa pakai selera orang, juga, selera juga. betul selera juga. Kalau misalnya ada yang mungkin dia atasnya kuning bawahnya merah ya udah. Ya udah kan. Iya, kalau dia suka ya udah. That's her business Bebas. kan. Iya, gitu. benar-benar. Masa mau dilarang-larang gitu ya? Ya nggak boleh nggak boleh pakai baju kuning, baju merah kan nggak mungkin ya. Iya, Agak- kayak emang kenapa gitu, nggak boleh kayak pelangi gitu. Ya masa saya turutin ya, kan saya suka gitu loh Iya, sahabat makanya Eljon. kalau pede ya pakai aja. Betul, confidence asalkan masih ya normal-normal aja, Normal-normalnya gitu. aja, Jangan ya. rok dipakai ke baju, baju kepake ke rok gitu kan. Gila aneh juga kali. ya. Tapi terserah sahabat Eljon. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan nih Kak, menurut Kak Yupa sendiri, hal apa sih yang paling dinanti-nantikan di bulan Ramadan? Hal yang paling dinanti-nantikan ya. THR. Kolak kah atau THR atau Kayaknya udah pada mau terjawab nih. Oke, apa nih jawabannya? Oke, saya tarik lagi. Enggak. Apa ya, yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya lebih kalau kita jauh ya. Kebetulan sekarang kan jauh ya, jauh dari kampung halaman. Rantau ya? Ya, anak rantau. Sebenarnya sih kumpul bersama keluarga. Itu yang paling penting. Terus kalau saya pribadi, hal yang paling ditunggu karena Ramadan itu bulan yang penuh berkah kan ya. Terus juga kita pahala juga dilipat gandakan gitu. Jadi lebih ke nggak sabar buat improve ibadah sih. Jadi karena itu kan dilipat gandakan ya pahalanya gitu. Jadi misalnya tadarus Al-Qur'annya, tilawah Al-Qur'annya kan, terus banyak hal sih kalau sekarang kayak kajian online ya, mungkin karena terbatas ya kita bisa berinteraksi langsung gitu. Dan ibadah-ibadah sunnah lainnya sih. Berarti semakin mendekatkan diri dengan mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Tapi ini agak hati-hati ya maknanya ya. Mendekatkan diri ini harus hati-hati ya menyampaikan. Kenapa itu? Ya jangan sampai mendekatkan diri ini beda makna nanti. Makna yang lain? Oh, usia. Oke, sahabat, bukan itu maksudnya ya, sahabat Eljon ya. Maksudnya Mendekatkan diri ini maksudnya beribadah. Iman, iya. Bukan mendekatkan. bukan mendekat untuk menuju. Ya udahlah Iya, kita. oke. Bener-bener nih Laura nih bisa aja kepikiran gitu ya. Iya, soalnya nanti sahabat Eljon atau mungkin Laura sendiri salah tangkap nih. Mendekatkan diri pada Tuhan. Oke, semakin dekat. Agak serem. Bukan ajal ya, bukan ya. Oke. Nah, Kak Yupa bicara tentang puasa nih. Puasa kan? Kebetulan tidak puasa sih. Alhamdulillah. Karena sedang berhalangan ya, kan Oke, perempuan iya, ada betul. ada waktu dan periodenya seperti itu gitu. Tapi buat teman-teman yang nonton harus semangat untuk menjalankan ibadah Betul. puasanya. Harus semangat. Ini masih sedikit lagi ya perjalanan kita menuju. Beberapa hari lagi udah lebaran. Iya, jadi harus tetap semangat, jangan kasih kendor pokoknya ya. Jangan kasih kendor. Kalau saya sekarang juga nggak lagi haus dan lapar sih, tapi lagi pegel. Pegel aja ya kesemutannya. Kegajahan. Kegajahan ya pemirsa ya. Oke, kembali ke laptop. Nah, menurut Kak Yupa, selain haus dan lapar yang juga tentunya harus kita tahan ya di bulan puasa ini, apa ada hal lain nggak sih yang harus kita tahan juga atau harus kita batasi di bulan Ramadan ini? Selain haus dan lapar. Banyak ya. Banyak. Karena yang berkaitan dengan nafsu sepertinya. Kan banyak hal yang harus kita tahan ya tentunya ya. Kita semua tahu Banyak ya. banyak hal Hati. sebenarnya. Perasaan. Jadi iya benar. Benar ya? Mulai lagi, mulai dikit-dikit curhat Iya, emang. curhat ya. Iya. Kenapa? Cerita yuk cerita, kita masih punya 10 jam lagi. Boleh kalau mau cerita tukeran posisi. Oke. Oh iya, ini juga ya tadi Jawabnya aku nanti kan terancam Laura. tidak bisa dibiarkan sama Enggak. Lanjutkan. Terus apalagi menahan
Iya, menawan hawa nafsu sih. Hawa nafsu kan itu luas banget ya, luas banget definisinya gitu. Yang pasti hal-hal yang sederhana ya, contohnya misalnya kita tidak boleh berbohong, kan itu hal-hal yang dapat membuat puasa kita makruh. Jadi dari hal yang kecil sebenarnya. Dan jika kita terbiasa bisa menahan hawa nafsu itu semua, insya Allah setelah bulan Ramadan itu berlalu, kita bisa jauh lebih improve kualitas diri gitu. Jadi selama bulan Ramadan sebenarnya targetnya improve kualitas maupun kuantitas ibadah wajib maupun sunnahnya sih. Wah, luar biasa Allah, sekali. luar biasa. Mengimprove. Menantu idaman seperti Iya, ayo tante-tante di rumah ya, yang lagi butuh cari mantu yang cantik, Pinter, solehah, pinter, S2 paket IPB. komplit. Insya Allah. makin cucu nggak? Ya, jadi boleh langsung hubungi nomor di bawah ini. Mana? Mana nomornya kagak ada ya? Oh, jadi tadi itu ya, tentunya kita semakin memperkuatkan ibadah kita. Mungkin yang sebelumnya masih malas-malas di bulan Ramadan ini karena berlipat ganda pahala yang akan diberikan dan juga karena penuh berkah. Jadi kita semakin menambah atau semakin memperkuat ibadah kita. Nah, sekarang kita bicara tentang bukber nih Kak Yupa. Di bulan Ramadan ini udah ada bukber atau udah berapa kali nih ikut bukber sama teman-teman, sama Rencana bukber kali ya? doi, sama siapa gitu misalnya? Sebenarnya kalau untuk bukber ya, yang sering dilakukan sepertinya bukber dengan anak-anak di satu lingkungan kos sepertinya. Karena sama-sama anak rantau Iya, ya? jadi kita sering kayak masak bareng, itu udah dari sore kita masak sama-sama, sampai sahur pun sama-sama gitu. Seru ya. Biasanya apa nih menu bukbernya sama anak-anak kos? Karena kami dari berbagai daerah ya, ada yang Sulawesi, ada yang dari Kalimantan gitu kan, ada juga yang dari Jawa. Jadi kadang sharing khas makanan daerah gitu. Jadi hari ini misalnya kita makan ayam apa gitu khas Sulawesi, misalnya kita masak khas Manado gitu, kita masak gitu. Jadi kita sharing, oh gini ya rasanya masakannya. Ih, seru banget ya. Seru banget ya kalau emang temennya dari ini. Kayak emang gimana ya, kita kan jauh dari keluarga lah ya. Jadi kalau kita nggak ngebangun hal yang seperti itu, dan kebetulan juga kita sama-sama nyambung gitu temenannya, jadi enak lah gitu. Kalau yang nggak nyambung nggak diajak ya? Nggak juga sih, sebenarnya tergantung, bisa ngebawa diri lah ya, aman betul, kok semuanya gitu. Terus kalau sahur gimana biasanya? Pesen kah atau masak juga? Masak juga. Bareng-bareng? Bareng-bareng. Seru banget. Masak bareng, makan bareng. Makan bareng, terus kayak manggil gitu, manggilnya ya pintunya diketuk. Bangun gitu. Saling mengingatkan saling ya. mengingatkan satu sama Ih, lain. seru banget karena Bangunnya juga lembut banget ya. bangun. Mungkin nggak kedengeran Saya nggak kalau bangun. kalau saya yang tidur Enggak sih sebenarnya Oh, nggak gitu nggak sih. gitu ya. bangun gitu. Enggak ya? Kendor gitu. Berarti nggak kayak lagu ya. Kalau lagu kan masak-masak sendiri, Oh iya. makan-makan sendiri. Kalau ini Sama-sama. masak sama-sama. Biar lebih berkah kan sama-sama. Oh iya. Dan juga rasanya juga beda gitu kalau kita Iya. bareng-bareng gitu daripada sendiri kan kayak Kayak feelingnya beda lah ya. Iya. Paling nggak kita kayak jauh lebih semangat gitu, jauh lebih kayak mungkin yang awalnya nggak nafsu makan kan jadi nafsu makannya meningkat gitu. Ada teman ngobrol juga Iya, ya, teman cerita-cerita ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal makanan bulan puasa, makanan favorit Kak Yupa apa biasanya? Yang wajib banget harus dimakan? Wajib banget ya. Nasi. Sebenarnya Nasi itu bukan wajib sih, itu kayak harus. Wajib. wajib sama harus sama ya, Iya. sama Ya, ya. sama lah ya. Sama. Kayak makanannya itu kurang deh kalau misalnya nggak dimakan pas bulan Ramadan gitu. Sebenarnya aku kayaknya makan apa aja sih. Oke. Maksudnya yang Nggak pilih-pilih ya? Nggak pilih-pilih sih gitu. Tapi biasanya kalau kita Ramadan kita wajib minum yang seger gitu ya, gitu sih. Kita wajib minum yang seger, ice gitu. Oh, yang S2. ice ya. Ya Es gitu. cendol. S2, S3, sekolah tuh. Tapi kayak ini kayak harus yang makan manis-manis juga nggak pas berbuka? Iya. Atau bebas aja gitu, mau asin juga nggak apa-apa? Kalau apa ya, sebenarnya sih sunahnya kan kita kurma ya. Kalau Ramadan kurma. sunahnya kurma gitu. Ada baiknya yang manis, misalnya air putih dulu, terus kita makan kurma, terus boleh yang manis-manis lagi yang lainnya. Kayak
es buah dan sebagainya juga manis kan, es kelapa, es melon atau apapun itu lah. Ya, Gitu. Sabar ya. mulai ini ya, tenggorokan saya kering mendengar es Nggak itu. bisa ngomong lagi, saya harus Enggak juga. Kita harus tetap kuat. Ayo jangan kasih kendor. kuat. Harus kuat ya. Tapi Bisa, berbuka dengan bisa. yang manis-manis Yang ya. manis-manis. Tapi kalau teman-temannya Kak Yupa atau mungkin kita kalau buka sama Kak Yupa, kayaknya nggak perlu yang manis lagi nih. Kenapa tuh? Kan udah manis. Wow, bisa aja Jadi nih ya, beres. gombalnya ya, sahabat Eljon. Nah, kalau misalnya di masa kecil nih Kak Yupa, kira-kira apa momen bulan Ramadan di masa kecil yang sampai sekarang mungkin paling berkesan atau yang nggak bisa Kak Yupa lupakan? Misalnya mungkin waktu kecil pernah mengibul. Mengibul. Ini di bulan Ramadan ya? Iya. Bulan Ramadan. Kenangan-kenangan unik, lucu mungkin. Sebenarnya sih yang berkesan itu lebih ke momen sama orang tua ya. Karena kebetulan sebenarnya saya udah pisah dari orang tua itu semenjak SMP deh sepertinya. Oh, udah ngerantau. Terbiasa Ngerantau. mandiri. Oh, wow. Udah sekolah dan sekolah. Jadi waktu kecil itu kerasa banget lah ya kita sama-sama papa, mama gitu. Maksudnya kita selalu apa ya, bareng-bareng. Walaupun maksudnya entah itu apa yang sederhana lah makanannya atau apapun lah ya, tetap kayak ngerasa hangat lah gitu. Kebersamaannya ya. Kebersamaannya sih yang dirindukan. Terus juga waktu kecil kan masih di kampung halaman lah ya. Jadi masih main, taunya kan main doang kan, main gitu. Ya suasana kampung lah yang dirindukan sebenarnya juga. Oh, walaupun udah sekarang tinggal di kota besar, memang nggak bisa terlupakan Nggak yang bisa namanya kampung memorable halaman. ya. Iya, betul sekali. Nah, sahabat Eljon, betul sekali tadi yang dikatakan oleh Kak Yupa, kalau misalnya yang namanya kebersamaan kalau di bulan Ramadan tuh emang selalu hangat gitu ya. Dan selain itu juga sebagai anak muda harus tetap produktif, nggak boleh males-malesan walaupun kita berpuasa, harus tetap semangat menjalankan puasa dan juga aktivitas-aktivitas kita yang lainnya. Oke, sahabat Eljon dan Kak Yupa, terima kasih banyak udah mau Makasih sharing banyak, sama Kak kita Yupa. ya Kak. Luar biasa Bener-bener keren. pencerahannya sampai wah silau banget nih, Sampai silau saya, sampai butuh kacamata gitu. kacamata Iya. saya nggak bisa. Mudah-mudahan sahabat Eljon semua bisa banyak belajar dari Kak Yupa yang sangat inspiratif ini, dan jangan lupa terus saksikan Pesona Ramadan bersama saya Stella, Putri Bumi Indonesia Udara 2021 Dan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. hanya di Eljon TV. Bye-bye, Bye-bye, selamat Eljon. berpuasa ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Eljon, gimana episode terbaru kita? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah ini supaya kalian bisa tahu nih kalau kita upload video-video terbaru. Sampai jumpa di Pesona Ramadan selanjutnya. Bye-bye!